Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya hikmat kebaikan Tuhan. Hikmat kebaikan Tuhan berorientasi ke dunia, ke duniawi gitu. Tapi hikmat kebenaran Tuhan itu berorientasi ke akhirat. Jadi beda teman-teman. Jadi yang satu adalah hikmat kebaikan Tuhan, bagaimana kita mendapat pengertian akan kebaikan Tuhan. Tapi yang satunya adalah bagaimana kita mendapat pengertian akan kebenaran Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan dan kebenaran Tuhan itu beda teman. Nanti coba kita kelihatan waktu sharing di draft itu akan kelihatan gitu. Nah, ini saya ambil dari kitab 1 Korintus teman. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 dan 5 dan nanti di cross check dengan kitab Markus pasal 8 ayat 31-38. Nah, ini sebelum masuk ke draft saya langsung masuk aja dulu ke dasar firman-nya sehingga yang kita sharingkan itu tidak ngalor ngidul teman. Dasarnya memang ada gitu. Nah, ini saya baca di kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5 aja teman-teman. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain melalui firman Tuhan gitu. Dengan ini universalnya gitu. Selain dengan yang ada di dalam firman Tuhan gitu. Yaitu dia yang disalibkan, berarti yang menderita gitu. Firman Tuhan itu ya gampangnya gitu teman. Kalau secara duniawi pasti akan alami penderitaan teman. Yaitu firman Tuhan konsekuensinya begitu. Karena firman Tuhan berlainan dengan apa yang dirancang dan dikehendaki oleh dunia gitu. Jadi berbeda teman-teman. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ini teman-teman, pengalaman saya teman-teman, waktu kita memberitakan firman Tuhan, misalnya kita ingin menyampaikan satu kebenaran kepada keluarga atau kepada orang lain gitu. Kadang-kadang waktu kita berangkat mencari keluarga itu atau menemui orang lain itu gitu, kadang-kadang kita sudah kehabisan kata-kata teman-teman. Jadi firman Tuhan itu kadang-kadang kita alami kesulitan untuk cara menyampaikannya gitu. Ya karena ya kembali lagi gitu, apa yang kita sampaikan firman Tuhan kita sampaikan gitu. Kalau tanpa ada hikmat pengertian dari yang mendengarnya gitu, itu dianggapnya konyol teman-teman. Nah, cuman di firman ini dikatakan bahwa ya Tuhan ingatkan bahwa cara menyampaikan firman itu akan alami kendala seperti itu teman-teman. Jadi lepas nanti dunia atau orang lain bisa menerima nggak bisa menerima, ya firman Tuhan ini menegaskan ya kita omongkan aja gitu ya, karena kita omongkan itu dengan ya kekuatan roh tadi teman-teman. Jadi hikmat kita disampaikan oleh keluarga atau teman-teman kita itu ya dengan cara ya dengan kekuatan dari roh, bukan dari manisnya atau bagusnya tata krama bagaimana menyampaikan kata-kata yang baik dan benar sehingga bisa mudah ditangkap oleh keluarga dan teman-teman kita gitu. Jadi ini dikatakan bahwa firman itu agak susah teman. Memang tidak mudah gitu. Karena apa? Karena kalaupun orang untuk sampai bisa mengenal, mengerti akan firman, kadang-kadang yang mereka nggak bisa terima itu, keluarga dan teman nggak bisa terima itu, ya karena makna dari apa dari yang kita lakukan itu teman-teman, dianggapnya aneh gitu. Jadi memang rancangan apa ya, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan dengan rancangan dan dunia itu memang bertolak belakang teman-teman. Bahkan kalau kita bicara dari lebih makronya lagi, yang namanya targetnya dunia itu adalah mencari kesuksesan duniawi teman, mencari sukacita kebahagiaan duniawi gitu. Sedangkan dalam akhirat itu bukan itu, yang di dalam akhirat itu bagaimana mencari keselamatan akhirat. Nah waktu apa kita pengen targetkan hidup kita mendapatkan keselamatan akhirat, justru ini yang jadi mulai awal muasal pertentangan nih teman, pertentangan antara kita ingin mendapatkan target keselamatan akhirat dengan bertentangan dengan dunia mengendaki target kesuksesan duniawi gitu, target kebahagiaan dunia. Nah ini yang tadi dikatakan firman itu nggak mudah teman-teman. Jadi menyampaikannya nggak mudah. Ini saya ulang di ayat 4-nya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku
tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Maksudnya gitu teman. Jadi secara duniawi waktu kita bicara firman itu menyampaikannya itu nggak dengan bisa ditangkap dengan yakin oleh orang dunia teman-teman. Jadi memang susah gitu, nggak bisa gitu. Nah ini dikatakan lagi, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi kita menyampaikannya itu dengan kekuatan roh. Jadi mungkin ditangkap rasio oleh keluarga dan teman-teman kita susah, tapi dalam hati kecil satu saat mereka nggak bisa pungkiri gitu. Jadi firman yang dilempar sama kita kepada keluarga dan teman-teman, firman Tuhan katakan tidak pernah akan tidak tumbuh teman. Jadi firman itu dilempar meskipun sekarang tidak bisa diterima oleh mereka, tapi tetap sudah tertanam dong. Nah kapan tumbuhnya? Itu Tuhan yang tahu dong. Kapan tumbuh yang paling tepat firman yang kita tanam tahun ini gitu. Ya hari ini kapan bisa tumbuh? Ya bisa besoknya, bisa seminggu, bisa sebulan teman-teman, bisa tahun depan, bisa 5 tahun depan, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Ya ini karena baliknya ukuran Tuhan itu tidak ada parameter. Kalau kita bicara dari kacamata Tuhan, dari kacamata kekal, satu hari itu sama aja 1000 tahun, itu 1000 tahun sama aja satu hari. Jadi ini ya yang penting kita udah taburkan kebenaran firman Tuhan aja teman-teman. Udah kita lempar aja. Nah masalah nanti tumbuhnya kapan itu udah urusannya Tuhan. Tugas kita selesai teman-teman. Jadi ini saya sudah baca di kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Nah teman-teman coba sekarang kita masuk ke kitab Markus teman-teman. Kita masuk ke kitab Markus pasal 8 teman-teman. Pasal 8 ayatnya 31 sampai 38 teman. Ayatnya 31 sampai 38. Ini satu perikrop teman-teman. Judulnya itu pemberitahuan pertama tentang penderitaan si Nabi Isa dan syarat-syarat mengikuti firman Tuhan teman. Itu judul perikopnya itu. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Nabi Isa dan syarat-syarat mengikut firman Tuhan itu. Itu kalau saya universalkan begitu bunyinya gitu. Saya coba baca dari ayat 31 teman-teman sampai 38. Kemudian mulailah Nabi Isa mengajarkan kepada kita bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Gitu. Jadi ini kalau saya universalkan ke Nabi Isa, kemudian mulailah Nabi Isa mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Isa harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jadi ini sudah dinyatakan teman. Apabila kita bicara melakukan firman Tuhan, ya jelas di sini ya akan ada penolakan yang dari dunia gitu. Nah di sini kan seolah-olah lalu dibunuh dan bangkit. Dibunuh itu kan secara physically Nabi Isa-nya meninggal teman-teman, dibunuh. Tapi kalau kita sekarang gitu, zamannya kan sudah zaman modern, sudah zaman hukum gitu. Jadi nggak mungkin gitu ya kita memberitakan firman Tuhan. Kalau benar ada dasar dari kitab suci kita gitu, nggak mungkin kita dibunuh teman-teman, nggak mungkin dibunuh atau dihukum seumur hidup atau dihukum mati oleh hukum dunia, hukum pemerintah gitu, nggak mungkin teman-teman. Justru zaman sekarang, zaman kita sekarang itu justru bukan kita ngarepin hukuman itu bentuknya dibunuh gitu, tetapi kita akan mengalami jadi pembunuhan terhadap nafsu-nafsu daging kita teman-teman. Karena kita kan hidup ada daging gitu. Nah daging itu kan nafsu-nafsu duniawi. Jadi identiknya gitu teman. Kalau cerita zaman dulu gitu, zamannya Nabi Isa itu dibunuh itu fisiknya. Tapi kalau zaman sekarang itu bukan fisiknya teman-teman. Yang dibunuh itu jiwanya gitu. Jadi pikiran, perasaan, kehendak kita yang harus dibunuh teman. Dibunuh oleh siapa? Kalau zaman dulu yang namanya tubuh atau fisik itu kan dibunuh oleh orang lain gitu. Tapi kalau zaman sekarang kita ngebunuh jiwa, yang ngebunuh oleh diri kita sendiri teman-teman. Jadi caranya bagaimana kita bisa membunuh jiwa kita? Ya balik lagi teman. Harus harus ada kekuatan rohani seperti yang tadi dikatakan kitab 1 Korintus pasal 2 tadi gitu. Jadi harus ada kekuatan roh gitu yang dari Tuhan yang bisa menyebabkan jiwa kita dibunuh gitu. Kenapa gitu? Karena kita sudah makin dalam mengenal, mengerti serta berani melakukan firman Tuhan teman. Jadi kaitannya gitu teman. Jadi saya camkan di sini
ayat 31 itu gitu. Jadi waktu zamannya Nabi Isa dibunuh itu secara tubuhnya, tapi kalau zamannya kita sekarang itu yang dibunuh itu adalah jiwanya, pikiran, perasaan dan kehendak kita yang tidak sesuai dengan perintah dan peraturan firman Tuhan. Tidak apa ya, jadi tidak nanti akhirnya tuanya tidak seperti janji Tuhan, teman. Nanti akhirnya kita tersesat, tidak masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, teman. Intinya gitu, teman-teman. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Nabi Isa ke samping dan menegur dia. Nah, waktu Nabi Isa itu akan menanggung banyak penderitaan itu. Nabi Isa cerita ke Petrus, muridnya itu, bahwa dia itu akan mengalami banyak penderitaan itu. Nah, ini yang nggak terima malah Petrusnya, teman-teman. Muridnya malah nggak terima gitu. Langsung malah menarik Nabi Isa-nya, langsung ditegur gitu. Nabi Isa ditegur. Maka berpalinglah Nabi Isa dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus gitu. Katanya, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang diberikan Allah, melainkan apa yang diberikan manusia. Nah, Nabi Isa tahu, teman-teman, bagi murid-muridnya, bagi dunia, bagi manusia, bahwa yang namanya harus menanggung, Nabi Isa harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, ditolak oleh imam-imam kepala, ditolak oleh ahli-ahli Taurat gitu. Mereka tahu apa Nabi Isa tahu gitu, dan murid-muridnya juga tahu ini Nabi Isa akan mengalami penderitaan bahkan sampai mati gitu, sampai dibunuh gitu. Nah, akhirnya murid kan belain semua gitu, jangan sampai begitu. Nabi Isa malah marah gitu, bahwa apa yang tadi dikatakan bahwa apabila pelaku firman itu ingin melakukan firman, konsekuensinya adalah menanggung banyak penderitaan bahkan dibunuh jiwanya tadi, teman-teman. Kalau yang ini kan ceritanya dibunuh tubuhnya gitu. Jadi kalau kita, teman-teman, sebagai pelaku firman, ya kita itu akan mengalami penderitaan, teman-teman, dan akan dibunuh jiwanya, bukan fisiknya. Bunuh jiwanya oleh siapa? Oleh kita sendiri, teman-teman. Apa sih dibunuh jiwanya? Yaitu kita jadi tidak masuk ke dalam pikiran perasaan kehendak Tuhan, tapi kita lebih masuk ke dalam pikiran perasaan kehendak kita tidak masuk ke dalam pikiran perasaan kehendak kita sendiri sebagai manusia duniawi ini gitu, tapi kita masuk ke dalam pikiran perasaan kehendak Tuhan yang secara rohani, teman-teman. Jadi dengan roh Tuhan tadi gitu. Nah, ini pasti beda, teman. Dan Nabi Isa katakan kepada Petrus, ya, kalau sampai Petrus atau manusia menghalangi Nabi Isa untuk mengalami penderitaan dan dibunuh, itu sama aja tidak taat kepada yang sudah firman Tuhan katakan, tidak taat seperti yang Tuhan memang sudah rancang dan kehendaki gitu. Makanya jadi Nabi Isa marah-marah ke Petrus, teman. Nah, kita juga sama, teman-teman. Jadi kita justru nggak boleh, karena yang membunuh kita itu kan kita sendiri. Berarti kita tidak boleh menghindar dari penderitaan apabila kita melakukan firman Tuhan gitu. Kita tidak boleh menghindar dari konsekuensi penderitaan itu, bahkan dibunuh jiwanya gitu. Dibunuh jiwanya adalah dimatikan nafsu-nafsu duniawinya, teman-teman. Nah, nafsu duniawi itu atau sukses duniawi itu atau kebahagiaan duniawi itu tidak luput, teman-teman, dari harta, tahta dan pemenuhan nafsu duniawi. Itu nggak luput dari tiga itu, teman. Jadi intinya gitu, teman-teman. Kalau kita bicara di ayatnya 33 gitu. Jadi kita masuk pasal 8 ayat 33. Disimpulkan begitu, teman. Maka berpalinglah Nabi Isa dan sambil memandang murid-muridnya, Nabi Isa memarahi Petrus. Katanya, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang diberikan oleh Tuhan Allah, melainkan apa yang diberikan manusia. Jadi soalnya gitu, teman. Lalu Yesus memanggil orang-orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang. Lalu Nabi Isa memanggil, ini kalau saya diversikan, lalu Nabi Isa memanggil orang-orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut Nabi Isa, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti dia gitu, mengikuti Nabi Isa gitu. Jadi butuh untuk mengikuti firman Tuhan itu, ya butuh menyangkal diri, teman-teman, dan memikul penderitaan mengikuti firman Tuhan tadi gitu. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena firman Tuhan, ia akan menyelamatkannya gitu.
apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya gitu? Nah ini katakan begitu teman. Jadi sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Tuhan Allah diiringi malaikat-malaikat kudus gitu. Nah ini teman-teman juga ini kalau kita simak ayat 38 teman-teman. Barang siapa malu karena si firman Tuhan tersebut, si Nabi Isa dan firman Tuhan tersebut gitu, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia Nabi Isa pun akan malu gitu ya, untuk akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Tuhan Allah. Jadi waktu di akhirat tadi, jadi seolah-olah kalau kita ada pengertian, ada hikmat pengertian bahwa ternyata waktu kita melakukan perintah peraturan Tuhan dan ujungnya itu kan kita melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan teman. Nah di sini di ayat 38, waktu kita sudah bisa melakukan dan waktu kita ingin mengajarkan firman Tuhan kepada sesama kita, ternyata itu hal yang memalukan teman. Jadi firman itu sudah mengatakan buat kita pribadi, waktu kita mengajarkan firman itu satu hal memalukan gitu. Nah, di sini diingatkan oleh Nabi Isa dan oleh firman Tuhan bahwa yang namanya kalau kita sampai di dunia ini malu gitu, mengajarkan, memberitakan, memberi kesaksian firman Tuhan kepada sesama kita, nanti di akhirat pun ya Nabi Isa dan ya malaikat-malaikatnya akan malu juga gitu. Ya malu untuk membela kita dalam menghadapi penghukuman, penghakiman di akhirat tadi teman. Kurang lebih seperti itu teman. Jadi ya memang saya cuma baca di sini bahwa yang namanya kita melakukan firman Tuhan itu ya pertama pasti mengalami penderitaan, pasti akan mengalami penderitaan, mengalami penolakan benar, dan juga mengalami malu gitu, malu untuk bisa memberitakan, menyaksikan, mengajar firman Tuhan. Ini firman sudah katakan dari awal sudah begitu teman. Jadi kalau kita memang terjebak misalnya kok jadi hidup ngikutin melakukan firman Tuhan menderita, ya memang firman Tuhan udah ingetin kok jadi timbulnya jadi banyak penolakan sih gitu. Ya penolakan di kita. Kalau zaman itu gitu Nabi Isa ditolak oleh, di sini dikatakan ditolak oleh tua-tua, ya imam-imam, imam-imam kepala, ahli Taurat gitu. Nah kalau kita, ya kita ditolak masyarakat, ya kita bisa ditolak oleh komunitas, bahkan kita bisa ditolak oleh keluarga kita sendiri teman-teman. Dan kalau kita sekupnya kecil gitu, ya pertama kita bisa ditolak oleh keluarga besar, yang kedua kita bisa ditolak oleh keluarga kecil kita, dan yang terakhir kita bisa ditolak oleh keluarga kita sendiri teman-teman. Nah di keluarga, kalau kita bicara lebih kecil lagi, di keluarga kita sendiri itu terdiri dari kita bisa ditolak oleh mertua atau orang tua kita bisa ditolak oleh anak-anak kita, bahkan kita bisa ditolak oleh pasangan hidup kita, suami ditolak istrinya ditolak sama suaminya gitu. Jadi ini konsekuensi memberitakan firman Tuhan itu seperti itu teman-teman. Itu cerita dari penderitaan gitu. Tapi juga di sini diingatkan, yaitu kembali lagi ya akan merasa malu teman-teman. Kita ini akan bisa merasa malu gitu apabila ya kita ngalamin seperti itu teman-teman. Jadi dua hal ini sudah saya sampaikan begitu, dua kitab ini gitu. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1-3 sudah saya sampaikan, dan kitab Markus pasal 8 ayat 31-38 juga sudah saya sampaikan. Nah ini saya coba masuk ke draft saya aja teman-teman. Nah di draft saya itu ada saat kita kehilangan kata-kata yang indah atau dengan hikmat pengertian untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan perkataan maupun pemberitaan gitu, dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi hanya dengan keyakinan dari kekuatan roh dalam kita saja. Tadi saya sudah sempat bahas bahwa kadang-kadang waktu kita menyampaikan, memberitakan firman Tuhan itu kadang-kadang susah teman-teman untuk bicara dengan bagus gitu, dengan indah supaya orang itu susah gitu. Nah kita jadi nggak boleh nolak itu ya kita bicara dasarnya dari dorongan hati kita saja. Roh Tuhan atur kita bagaimana gitu. Adapun nanti cerita untuk ditanggapi oleh orang-orang yang mendengar itu positif negatif, bagus jelek gitu ya kita nggak usah terlalu peduli itu. Yang penting waktu kita ucapkan itu teman-teman benar-benar dengan kekuatan roh
roh Tuhan yang ada di dalam kita gitu. Jadi contohnya kayak pagi ini teman, saya pagi coba belajar untuk bisa memberikan kesaksian hidup saya melalui vlog ini gitu. Ya kalau bicara saya mengamati cara saya ngomong, saya bisa tidak mau loh teman, tidak mau men-sharingkan hal seperti ini gitu. Karena saya anggap jelek gitu loh. Ya ini jelek, jangan-jangan nggak positif buat orang. Terus aja timbul begitu teman-teman. Tapi ya kembali lagi kalau memang kita kita taat melakukan firman Tuhan ya kita ya sudah, nanti lama-lama Tuhan mendorong kita, dari roh Tuhan itu mendorong roh kita untuk tetap melakukan ini teman. Meskipun dari sisi pribadi kita, dari sisi jiwa kita gitu, kadang-kadang takut teman, malu gitu, malu takut. Nanti kalau salah bagaimana? Kalau tidak berguna bagaimana? Kalau ngawur bagaimana gitu. Jadi ada rasa itu selalu ada teman. Tapi kalau bagi ini kita bicara tadi ngebahas di kitab 1 Korintus tadi dan kitab Markus tadi, di sini kan kita makin nyadar memang resiko untuk mengajarkan, memberitakan, menyaksikan firman Tuhan itu ya akan menghadapi penderitaan, akan menghadapi penolakan dari luar kita gitu, dan bahkan kita bisa punya rasa malu sendiri teman-teman, malu ditekan oleh rasa malu kita sendiri gitu. Nah itu nyata-nyata di dalam firman itu sudah ada semua teman-teman. Terlebih lagi jika kita mencoba menjelaskan perbedaan antara hikmat pengertian antara kebaikan Tuhan dengan kebenaran Tuhan gitu. Jadi kalau kita sudah lebih masuk lagi membedakan apa sih hikmat kebaikan Tuhan gitu, dan apa sih hikmat kebenaran Tuhan gitu. Orang dunia teman-teman, orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, apa yang saya katakan, apa beda hikmat kebaikan Tuhan dan kebenaran Tuhan, ini aja udah nggak bisa dicerna teman-teman. Yang buat dunia kebaikan dan kebenaran itu ya satu, ya kebaikan gitu. Nah ini yang nanti saya mau coba jelaskan lebih detail ke dalam draft ini gitu. Tanpa kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, maka hikmat pengertian yang timbul lebih dari dasar-dasar kebaikan Tuhan gitu. Jadi di mana orientasi hikmat pengertian lebih dari jiwa manusia berbeda dengan kebenaran Tuhan yang lebih dari jiwa Tuhan atau dari firman tersebut. Jadi kalau kita bedakan lebih detail teman, bagi orang yang lebih mengenal mengerti firman Tuhan, di sini akan beda teman, bahwa yang namanya hikmat kebaikan Tuhan dengan hikmat kebenaran Tuhan itu beda gitu. Jadi kalau hikmat kebaikan Tuhan biasanya yang melakukannya orang-orang dunia teman, orang-orang yang tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan secara dalam gitu. Jadi akhirnya hikmat kebaikan Tuhan itu tercampur aduk dengan jiwanya si manusianya sendiri, dengan pikiran, perasaan, kehendaknya manusia sendiri. Jadi akhirnya tercipta teman, hikmat kebaikan Tuhan, bukan kebenaran Tuhan, tapi hikmat kebaikan Tuhan. Kenapa kebaikan Tuhan? Karena manusia beranggapan dari jiwa, pikiran, perasaan, kehendaknya manusia itu pasti dia juga berjuang, manusia itu berjuang untuk mencari yang baik gitu. Nah makanya dikatakan kebaikan, hikmat kebaikan Tuhan gitu. Nah kalau bicara hikmat kebaikan Tuhan Allah teman-teman, ini dibutuhkan orang yang sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah kalau yang namanya hikmat kebenaran Tuhan itu berarti dasarnya itu tidak bisa seenaknya pikiran, perasaan, kehendaknya kita sendiri, manusia sendiri gitu, tapi harus dari pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan teman-teman. Nah pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu hanya ada di firman Tuhan teman. Jadi bedanya gitu. Jadi hikmat kebaikan Tuhan adalah dasarnya bukan dari firman Tuhan. Tapi kalau hikmat kebenaran Tuhan adalah dasarnya harus dari ya firman Tuhan itu. Bedanya gitu teman-teman. Makanya kalau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya tidak bisa dikategorikan kebenaran gitu. Jadi kebenaran itu hanya milik terkait dengan firman Tuhan. Tapi kalau kebaikan itu bisa ada sebagian terkait dengan kebenaran firman Tuhan, tapi bisa juga dengan prinsip-prinsip duniawi teman-teman. Jadi kecampur-campur. Nah kalau prinsip duniawi udah pasti bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi nggak ketemu teman-teman. Nah ini kebaikan itu jadi apa ya? Kebaikan itu kalau ukurannya misalnya standarisasinya surga gitu. Jangan-jangan kebaikan itu masuk dalam surga teman-teman.
bukan berarti tidak masuk dalam surga. Kebaikan itu bisa masuk ke dalam surga gitu. Tetapi tidak bisa masuk sebagai tim pemerintahannya Tuhan Allah di dalam surga gitu. Bedanya gitu. Tapi kalau bicara kebenaran, hikmat kebenaran dari Tuhan, itu ya targetnya itu bukan cuma masuk ke dalam surga sebagai warga surga, tapi masuk ke dalam surga dalam tim pemerintahan Tuhan Allah di dalam surga gitu. Bedanya gitu, kebaikan dan kebenaran itu seperti itu, teman. Nah, banyak orang yang cuman karena tidak mengerti akan firman Tuhan akhirnya berhenti, teman. Berhenti cuma sebatas di kebaikan, hikmat kebaikan akan Tuhan saja, tidak bisa masuk ke dalam hikmat kebenaran akan Tuhan gitu. Mudah-mudahan bisa lebih jelas sebenarnya. Hikmat kebaikan Tuhan nah ini saya mulai detail satu persatu nih. Hikmat kebaikan Tuhan lebih berpedoman dalam hal duniawi dan dengan dasar jiwa manusia, baik pikiran, baik perasaan, serta kehendak dunia atau manusia gitu. Dan dengan parameter kesuksesan duniawi, teman-teman. Jadi targetnya kebaikan Tuhan itu apa, hikmat kebaikan Tuhan itu tetap targetnya itu adalah ya kesuksesan duniawi tentang harta yang terkait dengan tahta, dengan pemenuhan keinginan hal duniawi, pemenuhan hal duniawi di atas keperluan loh. Jadi udah bicara ya keinginan, udah nggak ada kontrolnya, teman. Jadi kalau kita bicara kita orang yang belajar benar dari kebenaran Tuhan gitu, kita kan hidup itu hal-hal duniawi itu kan bukan dari sisi keinginan, teman, tapi kebutuhan gitu, keperluan gitu. Nah, tapi kalau dari sisi orang duniawi kan beda, teman. Bagaimana punya mobil 3 dalam satu keluarga 3 atau 4 cukup, dia punya 30 misalnya gitu loh. Ya orang satu cuma cukup punya 1 atau 2, ya bisa punya 15. Itu kan benernya kan kalau dari sisi firman Tuhan itu kan apa ya? Kekurang benaran, ketidakbenaran. Tapi orang dunia anggap, lah saya mobilnya pengen 15, mau 20, saya nggak nyuri kok. Kan mesti nggak apa-apa. Nah, nggak nyuri itu kan dimasukkan kebaikan, teman. Nah, orang dunia itu kadang-kadang mau seperti itu, teman. Jadi selama dia tidak menjahit orang lain, ya anggapnya kebaikan. Tapi kan juga jadi salah gitu ya. Jadi bisa mobilnya 15 puluhan unit itu dengan supercar semua gitu. Ya itu kan bisa jadi batu sandungan bagi orang yang memang memiliki satu juga tidak gitu. Kan terus apa gunanya gitu? Kalau kita punya belasan sampai puluhan mobil supercar gitu, kapan mau pakainya gitu? Nah ini yang kembali lagi ya bedanya baik dengan benar seperti itu. Bagi orang baik beranggapan bahwa kenapa saya nggak boleh beli uangnya saya nggak korupsi nggak apa gitu. Itu bagi orang baik, teman. Tapi kalau bagi orang benar ya itu tidak benar gitu karena akan menjadi batu sandungan buat perasaan orang lain, teman-teman. Ya kenapa tidak di koleksi mobil yang segitu banyak itu tidak digunakan untuk memberitakan firman Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk sesama yang lain. Mestinya kan seperti itu. Nah itu beda baik dan benar itu seperti itu, teman-teman. Hikmat kebenaran Tuhan. Nah ini kalau kita bahas mendalami hikmat kebenaran Tuhan itu lebih berdoman dalam hal rohani dan dengan dasar jiwa Tuhan. Nah dengan dasar jiwa Tuhan. Kalau kita udah bicara jiwa Tuhan, berarti kita mesti punya pengenalan dan pengertian serta lakukan firman Tuhan. Kalau tidak, kita nggak ngerti jiwanya Tuhan, teman. Kita nggak ngerti pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu apa gitu. Dan dengan parameter keselamatan akhirat. Jadi kalau kita bicara udah parameternya kebenaran Tuhan itu bukan kebaikan Tuhan, tapi kebenaran Tuhan itu adalah targetnya ya keselamatan akhirat, bukan sukses duniawi, teman. Keselamatan akhirat gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya lakukan firman gitu. Lakukan firman, ajarkan firman, dan ya penuhi kehendak serta rancangan Tuhannya gitu. Nah ini yang tadi saya katakan, kalau baik itu kalaupun masuk surga ya cuma warga surga, tapi kalau benar itu ya benar-benar akan masuk ke dalam tim kerajaan Tuhan di dalam surga gitu. Nah ini bedanya di situ, teman-teman. Nah untuk seperti ini ya apa ya, butuh hidup benar itu, bukan hidup baik. Kita butuh hidup benar. Hikmat hikmat kebenaran Tuhan ini kalau saya simpulkan gitu. Tadi kan saya sudah kupas hikmat kebaikan Tuhan dibanding hikmat kebenaran Tuhan gitu. Jadi hikmat kebenaran kebaikan Tuhan dibanding dengan hikmat kebenaran Tuhan. Nah kalau saya simpulkan hikmat kebenaran Tuhan ya harus alami penderitaan untuk penuhi syarat-syarat mengikut perintah peraturan firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan gitu. Ya,
Di sini dikatakan Tuhan karena firman banyak ditolak oleh orang dunia, sehingga banyak orang dunia hindari firman, baik tidak mau mengenal atau kenal, kalaupun kenal dan mengerti firman, tapi tidak melakukannya, teman. Karena benar-benar bertentangan dengan hal-hal duniawi, gitu, beda sekali gitu. Nah, kita coba simak, teman. Kalau kita simak firman di kitab Markus pasal 8 ayat 34, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Tuhan gitu, firman Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, salibnya, bebannya gitu, penderitaan itu, dan juga ya harus mengikuti ya, taat mengikuti apa yang diperintahkan firman Tuhan tersebut. Ini semua nggak ada yang enak, teman. Ini nggak ada yang enak gitu. Dan ini saya coba bacakan juga dan di firman kitab Markus pasal 8 ayatnya 38. Tadi kan 34. Kalau kita bicara 38, teman-teman. Ini kalau saya baca di 38-nya berarti isinya, sebab barang siapa malu karena firman Tuhan, karena firman Tuhan dan karena Tuhan pribadi, sebab barang siapa malu karena pribadi Tuhan dan karena firman Tuhan di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka ya firman Tuhan gitu, atau si Nabi Isa ini gitu akan malu juga ya, karena Nabi Isa udah wafat duluan dan bangkit di sana gitu ya. Nanti Nabi Isa dan malaikat dan juga Tuhan Allah di sorga gitu ya akan malu karena orang itu, karena orang itu apabila ya orang itu datang kelak dalam kemuliaan Tuhan Allah. Berarti waktu kita datang di amalan itu, nanti yang namanya Nabi Isa, yang namanya malaikat-malaikat, yang namanya Tuhan Allah gitu ya akan malu juga, teman-teman. Malu untuk membela kita ke dalam apa ya, jadi penghakiman dan penghukuman itu, teman-teman. Jadi imbal baliknya begitu. Karena firman sudah ingatkan bahwa waktu kita hidup di dunia pun, kita waktu untuk melakukan firman Tuhan, waktu kita mengajarkan firman Tuhan, ini keluar, teman. Mulai beban malunya keluar gitu. Kalau waktu melakukan firman Tuhan kan belum keluar kategori malu, teman. Yang namanya waktu kita mengajarkan, memberitakan, menyaksikan firman Tuhan, baru akan ada rasa malu gitu, karena akan didengar oleh orang lain. Tapi waktu melakukan firman Tuhan itu kan paling beban kita pribadi, teman. Bagaimana kita mengalami penderitaan-penderitaan oleh karena begitu gitu ya, karena akan mengalami penolakan dari pihak luar. Yang tadi saya katakan, kalau level kita mungkin bukan bicara yang nolak itu imam-imam kepala apa ahli, kan bukan gitu. Yang nolak kita ya yang tadi saya katakan pasti kurang lebih keluarga besar kita, ya keluarga kecil kita atau keluarga kita sendiri. Tapi kalau kita mau perkecil lagi sekupnya, ya kita pasti akan mengalami penolakan dari mertua dan orang tua kita akan mengalami penolakan dari anak-anak kita, dan kita yang terakhir akan mengalami penolakan dari pasangan kita. Nah, ini aja nggak mudah, teman-teman. Apalagi kalau waktu itu Nabi Isa berhadapan dengan ahli Taurat, dengan kaum Farisi segala macam gitu. Ya, apa imam-imam kepala, ya nggak mudah, teman. Nah, ini mudah-mudahan dengan saya jelaskan begini ya, temanya yang artinya hikmat kebaikan Tuhan gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman jadi lebih ngerti gitu bahwa yang namanya hikmat kebaikan Tuhan itu ya seperti ini gitu. Tapi kalau bicara hikmat yang bicara kebenaran Tuhan itu beda, teman. Tadi yang seperti saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa ditangkap, teman-teman, sehingga nanti kita bisa lebih berkembang lagi, bukan hanya bicara hidup ini cukup hanya dengan target baik, tapi hidup itu harus dengan target kebenaran gitu. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.